Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang saham bank termurah yang kinerjanya cukup bagus dan mungkin berpotensi untuk multi-bagger. Kita akan bahas saham yang menarik banget karena banknya lumayan bagus dan valuasinya murah, dan kita akan bahas kinerja fundamental terbarunya. Untuk teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Untuk kamu yang ingin belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Webinar belajar analisis fundamental saham untuk investor akan kembali kita adakan pada Sabtu 31 Juli 2021. Dan ini detail materi yang akan dibahas di webinar tersebut. Untuk pendaftaran, bisa langsung ke website Kanala ID, atau bisa juga melalui Instagram @kanala_id, atau bisa juga langsung klik link di deskripsi dan hubungi WhatsApp yang ada di website Kanala. Di beberapa video sebelumnya, Kanala sudah banyak review tentang saham-saham yang bagus dan menarik. Seperti misalkan ini, ada satu saham bank yang valuasinya juga super murah, tapi punya kinerja yang bagus. Teman-teman bisa tonton, linknya ada di deskripsi video ini. Atau seperti ini, kita juga bahas tentang saham consumer yang bagus, murah, dan dividennya besar. Plus, kita juga pernah bahas berbagai saham bank bagus lainnya. Link semua video tadi ada di deskripsi ya. Ini dia jawabannya, yaitu saham Bank Danamon dengan kode saham BDMN. Ketika video ini dibuat, itu satu lotnya bisa kita beli dengan harga sekitar 217 ribuan. Ini gambaran grafik harganya dalam rentang waktu lebih dari 12 tahun terakhir, dan ini salah satu bank yang cukup besar sebenarnya di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi nilai asetnya, dia juga lumayan besar. Emiten ini sudah listing sejak tahun 1989, dan saat ini 92,47% saham BDMN itu dipegang oleh MUFG Bank. Walaupun memang porsi saham masyarakat di emiten ini cukup kecil, hanya 7,5%. Nah, ini kekurangan dari saham BDMN ya. Dan valuasi ketika video ini dibuat, itu price earning ratio sekitar 10 kali, dan PBV-nya hanya 0,49. Jadi lumayan terdiskon kan kalau dilihat dari book value. Lantas bagaimana sih kinerja BDMN dalam rentang waktu 10 tahun terakhir? Kalau kita perhatikan, memang revenue-nya itu tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan. Namun secara net profit, mereka punya profit margin yang masih cukup lumayan. Walaupun 2020 profitnya anjlok, namun mulai ada tanda perbaikan di kuartal 1 2021, sehingga ada sesuatu yang bisa kita harapkan di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan profitnya naik dan bisa memberikan return yang menarik bagi investor. Nah, ini gambaran profitabilitasnya. Anjlok sekali di 2020, tapi mulai ada tanda perbaikan. Dan ketika situasi normal, profit marginnya itu bahkan bisa di atas 12%. Seperti yang kita lihat di sini, bahkan di tahun 2019 itu net profit marginnya bisa mencapai 15% lebih. Nah, kalau misalkan kondisi nanti kembali normal, kita cukup yakin net profit marginnya akan kembali tinggi dan bisa memberikan profit yang bagus bagi Bank Danamon. Termasuk kalau kita perhatikan dari return on asset, itu ketika situasi normal, dia bisa mencapai di atas 2%. Nah, kita akan tunggu apakah di 2021 bisa kembali ke kondisi normalnya. Valuasinya kita bisa lihat di sini, earning per share-nya di kuartal 1 2021 itu mencapai 53. Memang belum sebaik kuartal 1 2020, tapi kalau kondisi ini terus membaik dan kita setahunkan, EPS-nya itu bahkan bisa mencapai 214 di tahun buku 2021. Artinya akan ada lompatan EPS dibandingkan tahun 2020 lalu. Nah, ini gambarannya. Di kuartal 1 2021, secara pendapatan operasional memang masih turun ya, cukup dalam, karena tadi ada penurunan kinerja juga. Namun yang bisa kita lihat adalah laba bersih yang bisa diatribusikan ke pemilik entitas induk. Masih anjlok juga kalau dibandingkan kuartal 1 2020. Namun kalau kita compare dengan kuartal-kuartal sebelumnya, ini sudah mulai ada perbaikan. Nah, perbaikannya ini yang menjadi harapan untuk saham BDMN ke depannya. Lantas bagaimana valuasinya? Ketika video ini dibuat, market cap-nya itu hanya 21 triliun. Cukup kecil sebenarnya kalau kita compare dengan nilai aset yang mereka punya, itu bahkan mencapai 193 triliun. Atau kalau kita compare dengan ekuitas, itu aja udah 43 triliun. Jadi dengan ibaratnya membayar 21 triliun, kita bisa dapat bank dengan equity 43T dan juga aset 193 triliun. Dan ini sesuatu yang besar sebenarnya dari segi nilai asetnya. Dengan demikian, PBV-nya ketika video ini dibuat itu hanya 0,49. Artinya ini terdiskon sekali dibandingkan nilai bukunya. Dan mereka juga punya payout ratio dividen yang cukup lumayan sebenarnya. Bahkan ketika kinerja anjlok di 2020, mereka masih bisa menjaga payout ratio dividen di level 35%-an. Apalagi ketika situasi nanti kembali normal, tentu dividennya akan meningkat. Nah, ini proyeksi dividen untuk BDMN ya kalau menurut Kanala. Kalau kita proyeksikan EPS nanti 214,
Dan kalau payout ratio dividennya sekitar 35%-an, maka yield dividennya nanti itu bahkan bisa mencapai 3,4%-an untuk tahun buku 2021. Ini kalau EPS-nya 214 dan payout ratio dividennya konsisten di level 35%-an. Jadi yield dividennya cukup lumayan sebenarnya. Lantas bagaimana prospek BDMN ke depannya? Kalau kita lihat dari financial ratio-nya, kita bisa cermati beberapa hal. Memang NPL growth-nya cukup lumayan karena itu di atas 3% ya, dan ini lumayan tinggi sebenarnya. Namun ini lebih baik dibandingkan dengan kuartal 1 2020. Jadi ada sesuatu yang menarik di sini. Dan mereka ini punya anak usaha yang bernama Adira Finance. Ini salah satu perusahaan pembiayaan yang besar juga di Indonesia, dan Bank Danamon itu punya 92,07% dari saham Adira Finance. Jadi mereka punya daya tarik juga nih di ADMF. Dan kalau kita lihat dari history PBV-nya BDMN, saat ini tuh sedang berada dalam kondisi under value sebenarnya. Jadi kalau kita lihat data historis ini dan juga prospek kedepannya, apalagi bisa beli di harga diskon, menurut Kanala ini sebuah peluang yang menarik. Apakah kamu tertarik? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah.